Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Hairunisa dari kelas 12 Akuntansi 2. Pertama-tama, yang terhormat kepada Bu Rini selaku guru penilai dari SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kegiatan prakerin selama 2 bulan yang telah saya lakukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan video presentasi praktik kerja industri. Praktik kerja industri sebenarnya itu apa sih? Praktik kerja industri adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri dalam upaya pendekatan ataupun untuk meningkatkan mutu siswa-siswi sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi, kemampuan siswa sesuai dengan bidangnya dan juga menambah bekal untuk masa-masa yang mendatang. Bab 1. Pendahuluan. Profil perusahaan. Masjid Raya Bintaro Jaya merupakan sebuah organisasi non-profit yang mengelola Masjid Raya Bintaro Jaya, Sektor 9, Tangerang Selatan. MRBJ diserahkan secara resmi ke pengurusannya dari PT Jaya Real Property kepada Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, pada Maret 2017. Untuk profil sejarah perusahaan Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya dibangun pada tahun 1997 oleh PT JRP Pengembang Bintaro Jaya. Untuk lokasinya tersendiri berada di Jalan Maleo Raya dengan kelas jalan arteri sekunder, hunian atau perumahan, karena ini perpaduan warga komplek dan warga sekitar. Selanjutnya, visi misi. Visi perusahaan, MRBJ menjadi masjid percontohan role model masjid di Indonesia. Misinya, menjadikan masjid menjadi pusat dakwah, pusat pemecah masalah jamaah, pusat pendidikan, pembelajaran dan pengembangan alam, menyalurkan zakat infak, sedekah, dan wakaf, dan pusat pemberdaya ekonomi umat. Selanjutnya, praktik kerja industri. Kita masuk ke bab 2. Selama pelaksanaan prakerin, penulis mendapatkan beberapa tugas. Yang pertama, menginput data donatur dan mu'alaf. Yang kedua, membuat berita acara perhitungan uang. Yang ketiga, membuat laporan keuangan MRBJ. Yang keempat, menginput data penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya, mengidentifikasi tugas yang selama ini penulis lakukan. Yang pertama, input data donatur dan mu'alaf. Apa sih sebenarnya dari donatur itu sendiri? Donatur adalah orang yang secara tetap memberikan sumbangan berupa uang kepada suatu perkumpulan dan sebagainya. Penulis diberi tugas untuk menginput data donatur seperti memasukkan nomor telepon ke HP kantor, mencatat nama donatur serta alamatnya, dan mengurutkan dana dari nominal yang terbesar sampai dengan yang terkecil, lalu dimasukkan data tersebut ke dalam Excel. Sedangkan mu'alaf sendiri adalah sebutan bagi orang non-muslim yang mempunyai harapan masuk agama Islam, atau orang yang baru masuk Islam dalam beberapa tahun dan masih awam dalam ilmu agama Islam. Penulis diberi tugas untuk memisahkan data mu'alaf dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya, dan juga memisahkan nomor sertifikat mu'alafnya dan bulan supaya berurutan. Yang kedua, membuat berita acara perhitungan uang. Berdasarkan hasil review Pokja, yaitu kelompok kerja keuangan, maka perlu direvisi SOP, perhitungan uang kotak infak atau kencelengan, dan pengeluaran uang kas. Adapun tambahan SOP, perhitungan uang kotak infak adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap perhitungan uang kotak infak harus disertai dengan berita acara perhitungan uang. Yang kedua, berita acara tersebut harus dibuat rangkap 2, di mana kopiannya diserahkan ke staf akunting dan aslinya beserta uang yang sudah dihitung diserahkan ke admin keuangan. Yang ketiga, uang yang sudah dilengkapi berita acara perhitungan uang harus segera disetorkan ke Bank Mandiri Syariah, terutama
bila total jumlahnya di atas 10 juta rupiah, biar tidak menunggu jadwal setoran, maksudnya gitu ya. Yang keempat, bukti setoran bank beserta berita cara perhitungan uang yang asli diserahkan ke staf akunting untuk tujuan pencatatan ke pembukuan. Yang kelima, uang kotak infak yang harus disetor ke bank tidak boleh dipakai sebagai talangan pengeluaran uang kas untuk tujuan apapun. Ya, mungkin ini sudah terikat ya mungkin. Yang keenam, pengeluaran uang kas melalui pencairan cek kue harus direncanakan sedini mungkin agar tidak tergesa-gesa sehingga harus meminjam setoran kotak infak yang mengakibatkan tertundanya pencatatan penerimaan uang kotak infak di bank. Bab kedua, bagian bab 2. Yang ketiga, membuat laporan keuangan MRBJ. Adapun tugas-tugasnya seperti yang pertama, membuat jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum. Jurnal sendiri merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Yang kedua, membuat laporan neraca. Neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban, pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan dan modal pada waktu tertentu. Kesimpulan. Pertama, dengan adanya kegiatan prakerin, siswa dapat merasakan dan mengalami bagaimana lingkungan kerja yang sebenarnya. Yang kedua, dengan adanya prakerin, siswa dapat mempelajari bagaimana bertanggung jawab dalam kegiatannya dalam dunia kerja. Yang ketiga, dengan adanya prakerin, siswa dapat mempelajari materi dan pengetahuan yang sesuai dengan kompetensi keahlian maupun di luar kompetensi keahliannya untuk bekal yang akan dibawa ke dunia kerja nanti. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.